Melihat itu Guan Chou menjadi sangat marah dan membuat Yi Fei langsung pergi, kemudian Yingzi dan Guan Chou segera berlari menyusul Yi Fei. Yingzi berhasil mengejar Yi Fei dan bertanya ada apa dengannya. Mendengar itu Yi Fei langsung menangis. Yingzi terus mendesak Yi Fei untuk memberitahu siapa orang yang ada di foto itu. Yi Fei memberitahu itu adalah Dai Wei. Yi Fei teringat saat dirinya baru saja tersadar, dirinya sudah berada di atas kasur. Saat Yi Fei bergegas pergi terdengar suara Dai Wei. Yi Fei bertanya kenapa dirinya bisa berada di sini. Dai Wei memberitahu dirinya terlalu banyak minum tadi malam dan membuat Yi Fei berteriak kepada Dai Wei dan langsung pergi. Yi Fei menceritakan semua kejadian bagaimana dirinya bisa bersama Dai Wei kepada Yingzi. Yi Fei beranggapan bahwa foto itu palsu dan merasa tidak melakukan apa-apa bersama Dai Wei. Kemudian Yingzi langsung memeluknya dan mengaku percaya padanya, tanpa diketahui Guan Chou mendengarkan itu semua dari kejauhan dan membuat Guan Chou menjadi sangat marah. Tanpa pikir panjang Guan Chou pergi ke bar sambil membawa botol minuman dan mencari Dai Wei. Setelah melihat Dai Wei, Guan Chou langsung melompat dan memukul kepala Dai Wei dengan botol yang telah dibawanya dan mengancam Dai Wei supaya tidak mengganggu Yi Fei lagi. Yingzi dan Mingyu sedang membantu Yi Fei menjaga toko pangsit nenek. Saat ada pelanggan hendak membayar pangsit yang telah dimakannya, uang pelanggan tersebut kurang dan membuat Mingyu langsung meminta uang tambahan lagi kepada pelanggan tersebut. Tapi pelanggan itu marah-marah dan tidak mau membayar, malah mengolok-ngolok Yi Fei yang berani merayu seorang bos besar. Yingzi tidak tahan dengan perkataan pelanggan tersebut sehingga ikut mendatangi pelanggan itu dan membuat pelanggan itu membayar semua makanan yang telah dimakan olehnya. Kemudian Yingzi dan Mingyu mendatangi Yi Fei dan menyuruh Yi Fei jangan diambil hati perkataan pelanggan tadi. Namun Yi Fei hanya diam saja dan mengaku dirinya baik-baik saja. Yi Fei hanya khawatir apabila nenek sampai mendengar rumor itu. Tiba-tiba Zhuang Yuan datang sambil berlari dan mengajak semua untuk pergi ke rumah Guan Chou. Yingzi mengaku akan memanggil ayahnya dan menyuruh Yi Fei serta Mingyu untuk tetap di toko pangsit saja. Terlihat dua orang yang sedang mengacak-ngacak rumah Guan Chou. Kemudian Yingzi datang bersama ayahnya. Orang tersebut membuat penawaran dengan Yingzi untuk melepaskan Guan Chou. Kemudian ayah Yingzi menyuruh orang itu untuk mengatakan kepada Dai Wei kalau dirinya akan menyediakan uang berapa saja yang dia inginkan untuk membebaskan Guan Chou. Tapi apabila dia menyentuh sehelai saja rambut Guan Chou, maka ayah Yingzi tidak segan untuk melaporkan Dai Wei ke polisi dan langsung menyuruh orang tersebut keluar dari sana. Setelah orang itu pergi, Yingzi mengaku dirinya sangat takut melihatnya dan membuat ayahnya langsung memeluknya. Nenek sedang membuat pangsit dan tiba-tiba Dai Wei datang dengan membawa sekeranjang buah. Nenek mengira Dai Wei adalah seorang pelanggan dan langsung menawarinya pangsit dan Dai Wei langsung memesan satu mangkok pangsit kepada nenek. Nenek bertanya apakah Dai Wei pernah ke sini sebelumnya, karena selama ini belum pernah melihatnya. Mendengar itu Dai Wei mengaku dirinya pernah datang satu kali dan saat itu Yi Fei yang melayaninya. Nenek bertanya bagaimana Dai Wei bisa kenal dengan Yi Fei. Dai Wei memberitahu bahwa sebelumnya Yi Fei pernah membantunya. Kemudian Dai Wei juga memberitahu bahwa dirinya akan sering datang ke sini dan langsung memberikan keranjang buah tersebut kepada nenek. Sementara itu Yingzi mengeluarkan semua tabungannya. Kemudian ayahnya mengeluarkan sebuah kartu dari kaos kaki dan menyuruh Yingzi untuk tidak mengatakan ini semua kepada ibunya, tapi tidak disangka-sangka ibunya datang dan mendengar pembicaraan Yingzi dengan ayahnya. Kemudian Yingzi memberitahu itu semua kepada ibunya dan meminta tolong kepada ibunya untuk membantunya supaya bisa membebaskan Guan Chou. Mendengar itu semua, ibunya Yingzi juga langsung mengeluarkan sebuah tabungan dan membuat Yingzi beserta ayahnya langsung tersenyum dan langsung berterima kasih kepada ibunya. Di sisi lain Zhuang Yuan dan ibunya juga berusaha untuk mengumpulkan uang. Saat Zhuang Yuan sedang mencari lagi uang simpanannya, Ibu Zhuang Yuan membawa uang tersebut pergi dan mengunci Zhuang Yuan di dalam toko, karena uang tersebut untuk Zhuang Yuan masuk ke universitas.
Mingyu juga menghitung uangnya. Mingyu meminta tolong kepada kedua orang tuanya, tetapi orang tuanya beranggapan bahwa mereka tidak dapat membantu Guan Chao dan itu membuat Mingyu menangis karena merasa sangat sedih. Yifei sedang membantu nenek membersihkan tokonya. Yifei terkejut karena melihat jepit rambut dari Guan Chao berada di meja. Yifei bertanya kepada nenek apakah tadi ada orang baru yang datang makan pangsit di sini. Nenek memberitahu bahwa tadi ada seorang pria tinggi dan kurus berumur sekitar 30 tahunan datang ke sini dan mengaku mengenalnya. Nenek juga memberitahu bahwa Dai Wei memberikan sekeranjang buah. Yifei mengambil buah tersebut dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Yingzi dan ayahnya datang ke bar tempat Dai Wei. Ayah Yingzi menyuruh Yingzi untuk menunggu di luar saja. Saat hendak masuk ke dalam, Zhuang Yuan dan Mingyu datang. Zhuang Yuan memberikan sejumlah uang kepada ayah Yingzi. Melihat itu ayah Yingzi menyuruh mereka semua untuk segera pulang, tapi Yingzi dan yang lain bersikukuh ingin ikut dan tidak mau pulang, dan akhirnya ayah Yingzi mengizinkan semua ikut masuk ke dalam. Setelah ayah Yingzi memberikan uangnya kepada Dai Wei, ayah Yingzi meminta Dai Wei segera melepaskan Guan Chao. Tapi Guan Chao masih memberontak dan menyuruh Dai Wei untuk menghapus foto Yifei dengannya. Yifei melihat semua kejadian dari balik dinding, kemudian Yifei menelepon Dai Wei dan menyuruh Dai Wei untuk segera melepaskan Guan Chao. Yifei menemui Dai Wei dan masuk ke dalam mobilnya. Yifei menyuruh Dai Wei untuk tidak lagi mengganggu semua temannya. Yifei juga meminta maaf untuk Guan Chao karena sudah memukulnya. Sambil menangis Yifei mengaku akan melakukan apapun permintaan Dai Wei selama Dai Wei bersedia melepaskan Guan Chao. Dai Wei sangat marah karena mendengar Yifei terus-menerus menyebut nama Guan Chao. Saat Dai Wei mencoba untuk memegang tangannya, Yifei berontak tidak mau dan keluar dari mobil dan berlari. Melihat itu Dai Wei langsung mengejarnya. Dai Wei dengan mudah menangkap Yifei, namun karena Yifei terus memberontak, Dai Wei terpaksa menyeret Yifei dan membawanya ke dalam mobil. Yifei terus berteriak dan meminta tolong, tapi Dai Wei mengunci semua pintu mobilnya dan langsung melecehkan Yifei. Yingzi sangat khawatir karena dari tadi menunggu Yifei yang belum juga pulang, dan saat Yifei datang dengan keadaan yang sangat buruk rambut serta baju yang acak-acakan, Yifei terus memegang tangan Yingzi sambil menangis. Melihat itu semua membuat Yingzi sangat murka kepada Dai Wei dan mengatakan Dai Wei harus mati. Saat Yingzi hendak pergi, Yifei menarik tangan Yingzi dan melarang Yingzi untuk pergi menemui Dai Wei. Yingzi mengajak Yifei menghubungi polisi, tapi Yifei tetap tidak mau dan membuatnya menangis dan memeluk Yingzi. Yifei terus memohon kepada Yingzi untuk tidak membiarkan semua orang tahu tentang kejadian ini dan meminta Yingzi untuk menemaninya untuk saat ini. Yingzi berjanji kepada Yifei untuk tidak memanggil polisi dan akan merahasiakan hal ini, kemudian menyuruh Yifei untuk tidak khawatir lagi. Yingzi menunggu Yifei yang tengah berada di kamar mandi. Saat Yifei membasahi tubuhnya, Yifei teringat semua kejadian yang baru saja menimpanya. Saat Yingzi tidur bersama dengan Yifei, Yingzi terus menggenggam tangannya. Yifei mengaku terkadang dirinya sangat iri kepadanya dan Mingyu karena mempunyai seorang ibu yang begitu menyayanginya. Namun Yifei sendiri tidak punya apa-apa dan hanya punya Yingzi. Yifei juga memberitahu bahwa dirinya sekarang sangat sedih karena telah kehilangan laki-laki yang sangat mencintainya. Mendengar itu Yingzi merasa bahwa Guan Chao tidak akan pernah meninggalkannya dan membuat Yifei serta Yingzi menangis bersama. Yifei meminta Yingzi ikut dengannya untuk mencari ibunya. Yingzi menunggu Yifei yang sedang menemui ibunya. Yifei sudah menunggu ibunya di bawah. Begitu ibunya turun, ibunya sangat terkejut saat melihat Yifei. Ibu Yifei langsung bertanya bagaimana Yifei bisa menemukannya di sini. Yifei mengaku hanya sedang merindukan ibunya dan ingin bertemu sebentar. Ibu Yifei bertanya bagaimana dengan sekolahnya. Yifei mengaku semua berjalan dengan baik dan Yifei memberitahu bahwa dirinya telah diterima di Akademi Tari Pusat. Mendengar itu ibunya sangat senang dan berkata ibunya sangat bangga kepada Yifei dan langsung memeluknya.
Tiba-tiba ada seorang pria dan anak kecil yang memanggil Ibu Yifei dengan sebutan ibu, kemudian pria itu memberitahu menunggunya di luar, kemudian Ibu Yifei menyuruh Yifei untuk jangan pernah datang ke sini lagi untuk menemuinya dan langsung pergi meninggalkannya. Mendengar itu Yifei hanya bisa menangis. Yifei turun menemui Yingzi yang sudah menunggunya. Yifei berbohong kepada Yingzi dengan bilang bahwa ibunya sangat senang bertemu dengannya, dan ibunya sangat merindukannya. Kemudian Yifei memberitahu dirinya akan segera berangkat ke Beijing dan akan segera memiliki kehidupan yang baru dan membuatnya memeluk Yingzi dan mengucapkan terima kasih padanya. Yifei mengaku sedikit lapar dan ingin makan keripik kentang, kemudian minta tolong Yingzi untuk membelikan keripik kentang. Mendengar itu Yingzi langsung pergi untuk membeli keripik kentang dan menyuruh Yifei untuk menunggunya. Yingzi membeli keripik kentang kesukaan Yifei dan saat Yingzi kembali untuk menemuinya, dirinya melihat ada keramaian. Kemudian Yingzi bingung dan langsung melihat keramaian tersebut. Yingzi melihat orang yang telah terjatuh dari gedung tersebut sepatunya sama seperti sepatu Yifei. Yingzi langsung teringat Yifei yang mengucapkan terima kasih padanya dan menyuruhnya untuk membelikan keripik kentang kesukaannya. Dan saat melihat bahwa itu adalah Yifei, Yingzi menjatuhkan keripik kentangnya dan langsung pingsan. Saat Yingzi terbangun, dirinya sudah berada di kamarnya dan ada ayah, ibunya, Mingyu dan Zhuang Yuan yang sudah menunggunya. Saat terbangun, Yingzi merasa bingung dengan apa yang sudah terjadi dan mengaku kepalanya sangat sakit. Saat ayah Yingzi menyebut nama Yifei, Yingzi langsung bertanya apa yang terjadi dengannya. Yingzi juga mengaku bahwa dirinya ingat baru saja menemani Yifei. Melihat perkataan Yingzi, semua menjadi bingung dengan keadaan Yingzi. Yingzi mengaku tidak mengingat apapun lagi setelah mengobrol dengan Yifei. Yingzi juga bertanya mengapa Yifei tidak menemuinya. Mendengar itu Zhuang Yuan berbohong kalau Yifei meneleponnya untuk menjemput Yingzi, karena Yifei ada pemberitahuan dari grup tarinya, sementara Mingyu hanya bisa menyembunyikan tangisnya saja. Yingzi bingung dan bertanya mengapa Mingyu dan Zhuang Yuan menangis. Mendengar itu Mingyu menjawab karena dirinya sangat khawatir waktu Yingzi pingsan tadi. Kemudian untuk mengalihkan suasana, ayah Yingzi memberitahu akan membuat bubur kacang hijau untuk semua orang. Saat Zhuang Yuan sedang bersama Mingyu, Zhuang Yuan mengaku akhir-akhir ini dirinya bermimpi buruk tentang Yifei. Zhuang Yuan khawatir kalau tidak bisa terus membohongi Yingzi tentang Yifei dan bagaimana kalau suatu saat Yingzi mengetahuinya suatu hari nanti. Mingyu memberitahu bahwa ayah Yingzi sudah membawa Yingzi untuk melakukan pemeriksaan dan hasilnya Yingzi menderita trauma psikologis yang parah. Mingyu mengaku saat membohongi Yingzi tentang Yifei, Mingyu merasa sangat sedih. Mingyu berharap Yingzi dapat kembali seperti semula. Mingyu juga beranggapan sekarang hanya ada dirinya dan Zhuang Yuan yang bisa menemani Yingzi, tapi Zhuang Yuan mengaku masih ada satu orang lagi yang mungkin bisa menemani Yingzi. Guan Chao merasa sedih dengan melihat jeruk yang ada di tangannya karena ada kenangan bersama Yifei. Guan Chao sengaja menunggu Dai Wei di sana, dan saat Dai Wei keluar, Guan Chao tanpa pikir panjang menghajarnya karena menurutnya Dai Wei yang telah membunuh Yifei. Sampai akhirnya polisi datang untuk menghentikannya dan polisi membawa Dai Wei karena tuduhan pemerkosaan dan penculikan. Saat Guan Chao berada di jeruji besi, polisi memberitahu kalau ayahnya datang menjemputnya. Ayahnya sangat marah padanya karena tidak memikirkan masa depannya dan beranggapan kalau Yifei sudah mati, jadi apa harus membunuh Dai Wei atau dirinya yang akan mati. Guan Chao mengaku telah mengecewakan orang yang masih hidup, orang yang dicintainya meninggal bahkan dirinya tidak bisa melihat wajah terakhirnya saat meninggal dan hanya ingin mencari keadilan untuknya. Guan Chao beranggapan ayahnya tidak tahu apa-apa karena tidak memilikinya di hatinya dengan mengatainya egois dan membuat ayahnya langsung menamparnya.
Jiang Yi yang mendengar kabar Yingzi langsung ingin bergegas pergi ke sana walaupun ibunya melarangnya, karena kalau tetap memaksa pergi, maka dirinya akan menundanya selama 1 tahun, namun Jiang Yi tidak mendengarkan ibunya dan tetap pergi. Saat Yingzi terbangun, dirinya melihat pesan ibunya yang menyuruhnya jangan keluar. Sementara Guan Chao pergi ke pemakaman Yi Fei, Guan Chao terlihat sedih dan mengaku sangat iri kepada Yingzi karena Yingzi bisa melupakan kenangan buruknya. Guan Chao ingat saat Yi Fei memakai pakaian untuk menari dan membuatnya jatuh cinta, tiba-tiba Jiang Yi sudah berada di sana dengan memegang bunga dan langsung menyapanya. Guan Chao. Saat orang tuanya pulang, Yingzi bertanya siapa yang meninggal dan apakah dirinya mengenalnya, karena menurutnya dirinya tumbuh di pabrik. Mendengar itu ayahnya panik dan mengaku kalau dia adalah anak dari seorang kolega. Yingzi menyayangkan karena dia meninggal di usia muda. Kemudian Yingzi berpamitan pergi karena dirinya barusan mengirim pesan ke Yi Fei, tapi tidak membalasnya dan ingin mencarinya. Ayahnya langsung menelepon Mingyu kalau Yingzi pergi ke toko pangsit untuk mencari Yi Fei, jadi menyuruhnya hati-hati. Saat Mingyu melihat Yingzi datang, Mingyu menyuruhnya duduk dan akan memasakkan pangsit untuknya. Melihat tali sepatunya tidak diikat, Mingyu bertanya apa kesini tidak memeriksanya. Melihat itu Yingzi mengaku sudah mengikatnya dan kesulitan mengingat hal tersebut. Yingzi bertanya apa Yi Fei menghubunginya baru-baru ini. Mendengar itu Mingyu memberitahu kalau Yi Fei sedang berada di grup tari Jiangsu. Yingzi bertanya kenapa Yi Fei tidak membalas pesannya dan merasa khawatir. Suang Yuan beranggapan ini prioritas pertamanya. Kemudian Yingzi mendengar pelanggan di sebelahnya yang membicarakan seorang gadis muda yang bunuh diri. Mendengar itu Yingzi menyelanya dan bertanya siapa yang bunuh diri. Saat pelanggan itu mau mengatakannya, Suang Yuan mengalihkan dengan bertanya apa sudah selesai makan dan menyebutkan harganya. Suang Yuan memberi kode ke mereka dan membuat pelanggan itu pergi. Yingzi merasa kalau mereka belum menjawab pertanyaannya, kenapa malah mengusirnya dan Suang Yuan beralasan mereka sudah selesai makan. Yingzi merasa ada yang aneh dengan Suang Yuan dan Mingyu dan merasa ada yang disembunyikan darinya. Saat Suang Yuan ingin mengatakannya, tiba-tiba Jiang Yi datang. Yingzi bertanya kapan dirinya kembali, dan saat Jiang Yi memberitahu hari ini, Yingzi langsung berlari meninggalkannya. Jiang Yi mengejarnya dan langsung menghentikannya. Jiang Yi mengaku Yingzi meninggalkan banyak pesan untuknya, jadi mengira pasti banyak hal untuk dikatakan padanya. Melihat Yingzi hanya diam, Jiang Yi ingin meninggalkannya dan membuat Yingzi memegang tangannya. Yingzi mengaku melihatnya di warnet kala itu dan mempunyai ide bodoh hanya untuk membuatnya marah dan pergi, jadi Yingzi berpikir itu caranya untuk membuatnya marah. Faktanya di saat hari itu pergi, Yingzi mengaku turun untuk mengejarnya, namun Jiang Yi tidak melihatnya. Yingzi meminta memaafkannya dan membuat Jiang Yi langsung memeluknya. Jiang Yi tahu kalau Yingzi menggunakan metode ini untuk mengusirnya ke luar negeri dan dirinya juga menyesal tidak bertemu dengannya sebelum pergi. Yingzi mengaku bahwa Jiang Yi baru pergi 2 bulan, namun menurutnya seperti sudah lama pergi dan merasa sudah banyak hal yang terjadi. Semua orang bilang Yi Fei pergi tur balet, tapi dirinya tidak bisa menghubunginya sama sekali, jadi merasa semua orang meninggalkannya satu persatu. Jiang Yi memberitahu kalau dirinya sudah kembali dan membuat Yingzi langsung memeluknya. Mereka semua menceritakan semuanya ke Jiang Yi tentang apa yang dialami Yingzi tentang Yi Fei dan menurutnya suatu saat Yingzi pasti mengetahuinya, namun mereka masih bingung bagaimana cara mengatakannya padanya. Mendengar itu Jiang Yi mengaku dirinya yang akan mengatakannya. Mingyu menyuruh mengatakannya saat waktu yang tepat. Tiba-tiba Yingzi datang dan terkejut karena mereka semua berkumpul dan beranggapan mereka mengadakan pertemuan kecil di belakangnya. Jiang Yi mengalihkannya dengan memberitahu kalau pertemuan kecil ini untuk mengajaknya bermain dan membuat Yingzi terlihat senang, namun saat Jiang Yi memberitahu akhir pekan ini, Yingzi mengaku kalau khawatir tidak akan berhasil karena akan menyaksikan penampilan Yi Fei. Mendengar itu Mingyu terkejut dan Guan Chao bertanya kemana bisa menemui Yi Fei. Yingzi beranggapan kalau mereka tidak melihat berita,
Karena Yifei akan tampil di tempat ini dengan memperlihatkan ponselnya dan Yingzi memberitahu ini penampilan resmi pertamanya dan ingin pergi menemuinya. Mingyu mencoba mengalihkan kalau Yifei akan tampil dengan rombongan tari, jadi takut akan mengganggunya. Mendengar itu Yingzi beranggapan jika tidak ada Yifei dalam perjalanan wisuda, dirinya merasa selalu ada yang tidak beres dan mengajak semua untuk pergi ke Jiangsu menonton penampilan Yifei. 好啊，就一会儿去江州。 Zhuang Yuan bertanya apa saja yang dimasukkan Yingzi ke dalam tasnya, ternyata tas itu berisi makanan, kemudian Yingzi mengeluarkan makanan tersebut dan menyuruh semua untuk makan. Saat Yingzi melihat ada keripik kentang kesukaan Yifei, Yingzi tidak mengeluarkannya tapi terus menggenggamnya. Yingzi mengaku bahwa dirinya sangat senang kali ini karena bisa berkumpul berenam lagi. Jiang Yi sudah kembali dan sebentar lagi akan bertemu dengan Yifei. Jiang Yi ingin mengajak Yingzi berbicara berdua, kemudian mereka berdua pergi ke depan. Jiang Yi memberitahu bahwa dirinya hanya tinggal 1 minggu, kemudian akan pergi ke Beijing lagi. Jiang Yi mengaku dirinya kabur dari Inggris 2 bulan lalu. Mendengar itu Yingzi memberitahu Jiang Yi supaya tidak salah pilih lagi dan tetap bisa bersama. Jiang Yi mengaku bahwa dirinya ingin bersama Yingzi pergi ke Beijing. Tetapi ketika Jiang Yi hendak berbicara lagi, Yingzi bertanya apakah yang akan dikatakan Jiang Yi adalah hal yang ingin didengar olehnya. Kalau tidak, Yingzi menyuruh jangan mengatakannya. Kemudian Yingzi langsung pergi meninggalkan Jiang Yi. 蒋毅， 你可能不想听，但是我必须。 如果你想拒绝我的话，麻烦等旅行结束。我现在不想听这些，说以后你再说。 Yingzi dan yang lain sudah tiba di tempat pementasan tari dan Yingzi terlihat sangat senang. Kemudian Mingyu bertanya bagaimana bisa mengenali Yifei jika semua penari memakai topeng. Kemudian Mingyu mengajak semua untuk masuk ke dalam, tapi Jiang Yi hanya diam saja sampai dipanggil lagi oleh Yingzi. Pertunjukan telah dimulai, semua melihat Yingzi yang begitu merasa senang melihat pertunjukan tersebut. Tanpa disadari Yingzi melihat balerina tersebut sebagai Yifei dan Yingzi berkata Yifei sangat cantik sekali. Yingzi juga merasa Yifei menari dengan sangat indah. Mendengar itu membuat semua langsung menoleh ke arah Yingzi. Saat pertunjukan selesai, semua orang bertepuk tangan. Yingzi langsung berdiri dari tempat duduknya dan memberitahu bahwa dirinya akan menemui Yifei. Melihat itu Jiang Yi dan yang lain langsung mengikuti Yingzi. Yingzi berlari dan terus memanggil nama Yifei, dan saat balerina itu menoleh, Yingzi sadar bahwa itu bukan Yifei dan langsung meminta maaf. Kemudian Yingzi bertanya kepada balerina tersebut apakah pernah melihat Yifei. Mendengar itu balerina tersebut tidak mengenali siapa Yifei. Kemudian Yingzi memberitahu Yifei adalah anggota baru di grup tarinya. Balerina tersebut mengaku di grup tarinya tidak ada yang bernama Yifei dan langsung pergi meninggalkan Yingzi. Kemudian saat melihat Jiang Yi dan yang lain datang, Yingzi bertanya mengapa kalian semua ada di sini dan Yingzi menyuruh mereka semua membantu untuk menemukan Yifei. Kemudian Jiang Yi memberitahu kepada Yingzi bahwa Yifei sebenarnya tidak ada di sini. Mendengar itu Yingzi menjadi bingung karena semua datang jauh-jauh dari Hang Tiancheng hanya untuk melihat pertunjukan tari Yifei. Jiang Yi mencoba menjelaskan kepada Yingzi dengan memberitahu bahwa Yifei sudah meninggalkan kita. Mendengar itu Yingzi langsung mengatakan bukankah kita semua baru saja melihat Yifei menari di atas panggung? Kemudian Yingzi langsung berlari ke arah Guan Chao dan bertanya kepada Guan Chao kalau baru saja melihat Yifei menari di atas panggung, tetapi Guan Chao hanya diam saja. Melihat itu Yingzi langsung menghampiri yang lain. 你看到一菲了吗？他刚刚。庄园，你看见一菲了吧？你看。 Karena tidak menemukan jawaban, Yingzi memberitahu dirinya akan pergi untuk menemui Yifei. Melihat itu Jiang Yi tidak tahan lagi dan langsung menarik tangan Yingzi dan berteriak sambil memberitahu bahwa Yifei sudah mati dan tidak bisa menari lagi. Dan sekarang kita hanya berlima, Yingzi masih tidak bisa menerima itu semua dan tetap ingin menemui Yifei. Sambil berjalan Yingzi teringat pada saat Yifei menyuruh Yingzi untuk pergi membeli keripik kentang. Kemudian Yingzi langsung terjatuh dan pingsan. Melihat itu Jiang Yi dan yang lain langsung menghampiri Yingzi. Terlihat Yingzi dan kelima temannya sedang minum bersama. Mereka semua membicarakan telah menyelesaikan ujian akhirnya.
Kemudian Yingzi bertanya apa yang akan dilakukan semua orang saat liburan musim panas. Mendengar itu Guan Chao langsung mengaku bahwa dirinya ingin pergi ke Olimpiade untuk menyaksikan artis trapeze Liu Xiang menang. Kemudian Yifei berkata ingin pergi ke Balet Nasional Tiongkok dan berdiri di panggung teater besar. Mingyu juga mengaku bahwa dirinya akan belajar mengemudi dan ingin mendapatkan SIM. Setelah itu Mingyu akan bermain bulu tangkis. Mendengar itu Zhuang Yuan hanya ingin belajar bahasa Inggris dan lulus CET 4 ketika universitas dimulai. Kemudian Yingzi bertanya kepada Jiang Yi apa yang akan dilakukan Jiang Yi saat musim panas. Mendengar itu Jiang Yi hanya ingin menghasilkan banyak uang dan berharap ada yang bisa memainkan game yang dia buat. Kemudian Jiang Yi bertanya bagaimana dengannya. Yingzi mengaku bahwa dirinya hanya ingin berjalan-jalan wisudi bersama, pergi ke pantai dan menyaksikan matahari terbit di gunung, makan, dan bermain. Mendengar itu Jiang Yi langsung menceritakan ke semua waktu Jiang Yi dan Yingzi pergi bersama ke Jiangsu. Jiang Yi dan Yingzi berada di satu kamar dan mengaku bahwa Yingzi mendengkur sepanjang malam. Mendengar itu Yingzi tidak terima dan suasana menjadi ricuh dan saling bercanda. Jiang Yi menunggu Yingzi karena belum sadar dan membuatnya menangis dan teringat saat mereka semua habis minum tidur bersama. Namun Jiang Yi yang tidur di sebelah Yingzi tiba-tiba terbangun, dan saat melihat Yingzi di depannya, Jiang Yi tersenyum dan langsung mencium keningnya. Jiang Yi mengatakan dalam hatinya kalau dirinya akan menyembuhkannya. Di saat Yingzi sudah sadar, dia terkejut karena semua temannya berada di sana dan membuatnya bertanya kenapa semua ada di sini. Mingyu memberitahu kalau ibunya memberitahu kalau dirinya hanya tidur dan tidur, jadi mereka merasa khawatir. Mendengar itu Yingzi bertanya berapa lama dirinya tertidur dan kenapa kepalanya pusing sekali. Ayahnya bertanya apa dirinya tidak ingat yang kemarin. Yingzi bingung dan bertanya apa maksudnya. Karena Yingzi mengaku kami berempat pergi menemui Yifei dan bercerita kalau saat itu naik kereta dan setelah sampai di sana melihat posternya di depan. Kemudian saat pertunjukan dimulai, Yifei menari dengan sangat indah dan cantik, dan kemudian dirinya mencari Yifei dan kami mengobrol sebentar terus pergi tidur. Mingyu bertanya ada siapa lagi, namun Yingzi bilang hanya omong kosong karena tidak ada lagi selain mereka berempat, karena Yifei tampil di atas panggung dan Jiang Yi ada di Inggris tidak bisa kembali. Jadi tentu saja hanya berempat. Mendengar itu Zhuang Yuan langsung menoleh ke samping karena ternyata Jiang Yi ada di sana dan Yingzi lupa kalau Jiang Yi sudah kembali.